membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu mengenai penderitaan, harapan di dalam Kristus, dan juga peran perawat dalam penderitaan dan harapan dalam Kristus. Kita akan melihat penderitaan dari sudut pandang iman Kristen sekaligus dunia kesehatan, dan juga bagaimana peran perawat dipanggil untuk membawa harapan di tengah-tengah penderitaan tersebut. Nah, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kakak semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan baik untuk kami dapat membahas mengenai topik pengharapan penderitaan dan juga peran perawat di dalam penderitaan dan harapan dalam Kristus. Biarlah kiranya apa yang kami bahas kali ini dapat menjadi pembelajaran untuk kami nantinya dan dapat kami renungi dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau lancarkan podcast kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita akan mulai podcast kita. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nih Kak. Aku kenalan dulu nggak? Gak usah. Kenapa? Tadi enggak. Ya Allah. Potong aja ya nanti. Ya udah deh. Potong aja ya. Nanti udah amin. Oke, jadi kita akan memulai podcast kita. Sebelum kita mulai podcast kita, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih Kak. Oke, mulai dari aku ya. Halo semua kakak semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Rosa, bisa dipanggil Dwi. Kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Cepat Sebelumnya, saya dari mahasiswa program. Halo semuanya, nama saya Tiwi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dunia Sebentar Masiri, saya dari mahasiswa program. Halo semuanya, saya Musida Segala dari mahasiswa program. Halo semuanya, saya Gracia Ibnu Bermau, saya mahasiswa program. Halo semuanya, saya Sarah Kasak, saya mahasiswa program. Halo semuanya, saya Marta Dinastia Belum, saya mahasiswa program. Halo semuanya, saya Petra Silvira Gila, biasa dipanggil Yola, saya dari Fakultas Keperawatan. Oke. Jadi kakak semua ini bakalan jadi narasumber kita pada hari ini. Oke, jadi kita mulai aja ya Kak. Nah, jadi yang pertama itu kan kita tahu nih bahwa kita nih pasti mengalami yang namanya penderitaan. Nah, menurut kakak semua, apa sih yang kalian ketahui mengenai penderitaan sebagai akibat dari dosa? Ada yang mau bisa jawab mungkin? Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dosa itu kan pelanggaran terhadap kehendak atau kehendak. Jadi akibat dari dosa itu yang pertama ada hilangnya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Akibat dari dosa itu manusia yang awalnya hubungan dengan Tuhan mendekat sehingga menjadi renggang dan penuh ketakutan. Yang kedua adalah hilangnya pendamaian dalam hati. Jadi akibat dari dosa itu membuat hati muncul perasaan bersalah, ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian ada munculnya penderitaan. Jadi akibat dari dosa itu membuat manusia mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara rohani. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, yaitu upah dosa ialah maut. Yang berarti secara luas itu akibat dari dosa ialah mengalami penderitaan, kematian, dan berakhirnya hidup hal yang berbeda. Kemudian ada juga dosa sosial seperti penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan. Oke. Terima kasih ya Kak Mareta atas jawabannya. Jadi jelas ya semuanya bahwa penderitaan itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Dimana kalau kita berbuat dosa pasti akan ada hukuman yang akan kita dapat. Nah, kalau begitu kakak-kakak semuanya bisa jelasin nggak, kan kita mengalami penderitaan nih. Kira-kira hukuman apa sih hukuman dan dimensi sosial dari penderitaan yang kita alami? Oke, boleh saya katakan ya. Jadi untuk topik yang kakak berikan itu sangat relevan di bidang kesehatan, khususnya itu di bidang kesehatan. Nah, di dalam penderitaan itu terdapat aspek fisik, sosial, mental, dan juga spiritual. Nah,
kita sebagai perawat dipanggil Tuhan tidak hanya merawat luka fisik dari pasien, namun juga kita dipanggil untuk menyentuh kedalaman penderitaan yang dialami oleh pasien sendiri. Nah, dari topik yang kakak sampaikan ada 2 poin yang akan saya jabarkan. Nah, yang pertama itu konsep hukum dalam penderitaan. Nah, di sini ada banyak orang atau juga ada banyak pasien yang menganggap apa yang dirasakan atau apa kondisinya saat itu merupakan sebuah penderitaan atau juga hukuman dari Tuhan atau hukuman yang ia percayai. Nah, itu membuat mereka semakin kehilangan harapan dan juga membuat mereka terasa asing dan membuat kondisi mereka itu semakin memburuk. Nah, disitulah kita sebagai perawat berperan supaya apa persepsi dari pasien tersebut tidak kita dukung atau juga kita tidak pilih bahwa itulah persepsi yang membuat mereka sakit. Nah, kita sebagai perawat itu berperan sebagai hadir bersama pasien dan juga mendengarkan pasien serta memberikan informasi bahwa menegaskan penderitaan itu adalah bukan penderitaan itu bukanlah hukuman, melainkan perjalanan hidup yang dijalani dengan kasih sayang, dukungan serta harapan baru. Nah, untuk contohnya itu seperti ini, orang yang menderita penyakit kanker mungkin merasa dihukum karena gaya hidup yang sebelumnya membuat pasien tersebut menderita penyakit kanker. Nah, itulah kita sebagai perawat hadir di sana sebagai memberikan rasa empati, mendengarkan pasien dan memberitahu pasien bahwa penderitaan yang dialaminya adalah bukan sebuah hukuman, melainkan sebuah keadaan yang dijalani dengan dukungan yang baru. Nah, untuk yang kedua itu dimensi sosial dalam penderitaan. Nah, di sini penderitaan itu tidak hanya dialami oleh pribadi atau juga seseorang saja, namun bisa juga melibatkan lingkungan sosialnya seperti keluarga, komunitas, teman, atau juga yang lain sebagainya. Nah, di sini boleh saya ambil contohnya itu dalam keluarga. Nah, dalam sebuah keluarga itu terdapat ada ayah, ibu, dan juga anak. Nah, jika dalam ibu ini sedang hamil, maka risiko tinggi cemas. Nah, keluarganya pun akan merasakan kecemasan tersebut. Nah, disinilah kita sebagai calon perawat datang hadir, memberikan informasi dan juga mendampingi keluarga supaya tidak lama dalam kecemasan tersebut. Nah, dalam kesimpulan dari 2 poin ini, saya bisa menjabarkan bahwa kita sebagai perawat tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien, namun kita sebagai perawat juga dipanggil Tuhan untuk membawa harapan. Karena oleh sebab itulah penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk menemukan makna baru dalam hidup. Nah, kita sini akan sebagai perawat akan hadir membawa cahaya, hadir sebagai cahaya di tengah kegelapan penderitaan pasien seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nur untuk jawabannya. Jadi menurut Kak Nur itu kalau penderitaan itu bukan hukuman dan juga penderitaan itu bukan hanya masalah pribadi tapi juga bisa masalah sosial. Iya. Nah, jadi kita udah dengar nih dari hukuman dan juga dari dimensi sosialnya. Nah, kalau apa yang mungkin bisa kita lakukan jika kita sedang dalam mengalami penderitaan? Oke Kak, jadi yang harus kita lakukan itu sebagai orang percaya itu kita harus memiliki harapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Yesus sendiri itu bukan pribadi yang jauh dari kata penderitaan. Dia itu selalu mengalami namanya penderitaan, kesengsaraan, bahkan dia rela mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga itu kan dijelaskan bahwa ia itu betul-betul mengalami yang namanya dikhianati, disiksa, mati di kayu salib, bahkan untuk menyelamatkan dosa kita. Jadi karena itu penderitaan yang kita alami itu tidak akan pernah berjalan dengan sia-sia kita berjalan bersama-sama dengan dia. Nah, dalam Roma 8 ayat 18 itu berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ketika kita selalu berjalan di dalam penderitaan yang kita alami itu bersama dengan Tuhan. Nah,
kita dalam proses itu bukan berarti kita hidup tanpa luka, kita berjalan real tanpa penderitaan. Nah, dalam kita berjalan dengan Tuhan Yesus itu pasti di setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada tantangan dan rintangan. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan harapan kita dari Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus memiliki iman yang kuat dan berpegang teguh pada janjinya meski dalam penderitaan kita itu kita selalu menangis dan selalu. Jadi harapan dalam Kristus itu bukan berarti kita hidup tanpa luka, tetapi kita hidup tetap penuh dengan makna dan iman kita itu selalu dikuatkan dan diteguhkan oleh janji-janjinya yang selalu menyertai dan memberkati kita. Nah, dalam kesengsaraan itu kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dan memberkati kita di setiap penderitaan yang kita alami. Nah, yang kedua itu Tuhan Yesus selalu memakai penderitaan yang kita alami untuk membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir itu Tuhan Yesus akan memulihkan kita dan akan menguatkan kita pada waktunya. Nah, ketika hati kita mulai lelah dan jiwa kita mulai terasa remuk, ingatlah bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang menderita dan meyakinkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju pengharapan yang kekal. Oke, terima kasih Kak Dona untuk jawabannya. Jadi menurut Kak Dona itu ada harapan itu adalah yang dapat menjadi fondasi kita dalam mengalami penderitaan. Jadi di saat kita mengalami penderitaan, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Begitu ya Kak Dona? Oke. Jadi setelah kita mendengarkan apa itu penderitaan, apa itu hukuman dan dimensi sosialnya, dan juga apa yang bisa kita lakukan seperti yang Kak Dona bilang tadi, harapan kepada Tuhan. Kita kan di sini sebagai perawat nih, calon perawat di masa depan. Nah, menurut kakak semua, bagaimana sih peran perawat yang bisa dilakukan untuk membawa harapan kepada Kristus? Kak, saya akan menjawabnya. Jadi, menurut saya peran perawat dalam penderitaan itu tentunya sangat penting ya, karena perawat itu dia tidak hanya memberikan tindakan keperawatan seperti merawat pasien, memberikan edukasi begitu, tapi dia juga hadir sebagai pendamping dalam masa sulit pasien. Jadi kalau dikaitkan dengan pandangan dunia Kristen, bisa kita pahami bahwa kehadiran perawat itu dia hadir sebagai wujud kasih dan juga panggilan untuk melayani sesama sebagaimana teladan Yesus kepada kita. Jadi peran perawat ini saya bagi dalam 4 poin ya Pak. Yang pertama, perawat memberi kasih sebagai dasar dari pelayanan. Jadi dalam iman Kristen itu penderitaan bukan hanya suatu masalah medis, tetapi kita harus memahami bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah suatu realitas manusia, yang manusia kan akhirnya adalah dosa. Jadi kita harus sadar penderitaan itu adalah upah dari dosa yang telah manusia lakukan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi rusak dan sakit. Nah, jadi kehadiran kita di sini, kita dipanggil untuk memberikan kasih Allah melalui perhatian, empati, dan juga kepedulian kepada pasien kita. Nah, hal ini sejalan dengan ayat Matius ayat 25 itu ada ditulis, aku sakit dan kamu merawat aku. Nah, yang kedua, peran perawat itu dia meneladani Yesus sebagai penyembuh. Nah, kita tahu bahwa Yesus hadir di dunia ini, dia tidak hanya mengajar dan menyebarkan Injil, tetapi dia hadir dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti kita lihat di Alkitab, ada Yesus menyembuhkan orang
buta, orang kusta. Nah itu kita sebagai perawat dengan cara kita sendiri, kita kan sudah belajar di dalam masa pendidikan kita, dan nanti setelah kita menjadi perawat, kita itu ikut melanjutkan pelayanan Kristus. Jadi kita melihat Yesus sebagai teladan kita untuk kita menyalurkan kasih kita kepada pasien kita nanti. Nah, yang ketiga itu peran kita tentunya membawa harapan dan juga penghiburan bagi pasien. Jadi saya setuju dengan kata Kak Dona tadi, penderitaan bukanlah akhir, tetapi suatu jalan menuju penghiburan yang kekal dari Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu sebelum dia mengalami suatu kemenangan yang besar, dia melewati sebuah penderitaan. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada pasien bahwa penderitaan yang ia alami ini akan segera berakhir, dan kita harus juga memberikan semangat terus kepada dia bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dia. Oke, yang keempat itu peran kita menghargai martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Jadi dalam keadaan sakit pasien itu dia mengalami keterbatasan fisik, jadi dia bisa mengalami fisik kayak misalnya ada badannya yang diamputasi atau dia kecelakaan, jadi citra tubuh dia itu rusak. Jadi kita sebagai perawat itu harus tapi kita harus menghargai keberadaan dia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi saat kita merawat dia, kita anggaplah dia adalah gambar dan rupa Allah. Jangan memberikan perkataan yang buruk atau diskriminasi terhadap dia. Jadi itu yang 4 poin yang saya ambil. Jadi simpulannya, dalam pandangan Kristen, peran perawat dalam penderitaan bukan hanya suatu pekerjaan profesional, melainkan juga panggilan iman untuk menghadirkan kasih Allah, memberi penghiburan, dan juga menjadi saksi Kristus melalui pelayanan kita. Terima kasih ya Kak Awan untuk jawabannya. Kalau begitu tadi kita sudah mendengar nih apa sih peran perawat yang dapat dilakukan untuk memberikan harapan kepada di dalam Kristus. Nah, kita mau tahu nih ilustrasi nyatanya gimana tindakan nyatanya yang harus perawat lakukan jika ada seorang pasien yang mengalami penderitaan. Oke, jadi saya akan menambahkan sebelum saya masuk ke ilustrasi nyatanya, kita sebagai tenaga kesehatan maupun bagian dari masyarakat yang dapat menampingi pasien yang berada di fase terminal, marginal, dan bahkan pada pasien yang mengalami korban ketidakadilan sosial. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana perawatan holistik, advokasi pasien, palliative care yang memiliki peran yang besar dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan berpengalaman. Jadi di sini saya akan memberikan ilustrasi nyatanya tentang perawatan pasien terminal atau kronis. Jadi coba kita sebagai perawat bayangkan ada seorang pasien yang mengalami kanker paru di stadium akhir yang kalau dibilang itu sudah di usianya yang lanjut umur. Nah, selain menanggung beban penyakitnya, pasien ini juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemudian rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga membuat pasien merasa minder karena dia merasa tidak ada dukungan yang dia terima dari lingkungan sosialnya, dari keluarganya, sehingga yang merasa bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan pelayanan karena status sosialnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tantangan nyata pasien terminal bukan hanya dia berhadapan dengan penyakitnya secara fisik, tetapi keterbatasan ekonomi, stigma, bahkan rasa terpinggirkan yang dia terima dari lingkungan sekitarnya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh
pasien sebagai perawat melihat pasien bukan hanya dari sisi medis, bukan hanya dari sisi penyakit yang dia alami, tetapi juga fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Bahkan advokasi agar pasien tetap merasa diperlakukan dengan adil dan penuh dengan makna. Nah, jadi perawatan bagi pasien terminal, marginal dan korban ketidakadilan sosial itu adalah tentang bagaimana kita sebagai perawat memanusiakan manusia, yaitu kita hadir, kita mendengarkan, kita mendampingi pasien dan kita terus memberikan pelayanan dan berjuang agar pasien juga merasa bahwa dia memiliki orang-orang di sekitar yang peduli, orang-orang yang bisa menerima keadaan. Jadi mungkin saya tahu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Tuli. Kalau begitu kita sudah mendengarkan tadi peran perawat dan juga ilustrasi nyatanya. Untuk mengakhiri podcast kita, mungkin kita mau dengar nih, mungkin ada kakak-kakak yang mau ngasih refleksi dari apa yang kita bahas hari ini, dan juga sharing pengalaman. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman tentang bagaimana ada mendapat kasus penderitaan dan berpengalaman dalam kasus ini. Untuk refleksi pribadinya, setelah saya mendengarkan kakak-kakak sekalian, saya mengetahui bahwa penderitaan mengingatkan bahwa dosa merusak hidup, tetapi juga menumbuhkan iman bahwa dalam Kristus selalu ada harapan. Sebagai perawat, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu dengan empati, keadilan, dan pengharapan bagi sesama. Jadi, saya mau mengajak teman-teman, hendaknya kita sebagai perawat bisa menyeimbangkan tuntutan profesional dengan empati Kristen. Itu refleksi dari saya. Baik, saya juga membagikan sedikit pengalaman saya sebagai mahasiswa keperawatan. Contohnya pada saat saya melakukan praktek klinik. Jadi saya pernah merawat seorang pasien lansia dengan penyakit kanker stadium akhir. Pasien ini sering mengeluh dan bercerita kepada saya pada saat saya praktek klinik. Dia bercerita bahwa dia sering merasa putus asa karena kondisinya semakin hari semakin lemah. Walaupun dia sudah melakukan pengobatan, tetapi dia merasa lemah, bahwa dia merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa sendiri dan ditinggalkan oleh Tuhan. Hal ini mengingatkan saya pada bagian pertama dari tadi tentang penderitaan bukan hanya fisik, tetapi batin karena merasa jauh dari Tuhan. Sebagai perawat, contoh sebagai calon perawat, saya tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi saya juga akan mendengarkan keluh kesahnya dengan mencoba empati. Saya mencoba membangun komunikasi yang positif, memberikan dukungan emosional, dan mengingatkan bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah penderitaannya. Saya juga bekerja sama dengan keluarga dan pendukung rohaniawan yang ada di rumah sakit untuk memberikan dukungan spiritual. Dalam momen itu, saya melihat pada bagian kedua tentang dimensi sosial penderitaan juga nyata, di mana pasien berasal dari keluarga yang sederhana, sehingga ada keterbatasan biaya perawatan. Saya berusaha menjadi advokat dengan menghubungkan keluarga pasien pelayanan sosial rumah sakit agar tetap mendapatkan hak perawatan yang lebih layak. Yang paling berkesan dalam hidup saya sepanjang saya melakukan praktek klinik di rumah sakit adalah ketika saya bertemu dengan pasien-pasien yang mengalami dalam kondisi seperti ini. Kebanyakan setelah saya memberikan mereka dukungan spiritual, dukungan emosional, mereka mengatakan bahwa terima kasih nurse, saya merasa lebih tenang sekarang. Saya percaya bahwa saya tidak sendirian. Tuhan masih peduli kepada saya dan saya tidak merasa sendiri. Disinilah saya belajar makna bagian ketiga, harapan pada Kristus, bahwa semakin tubuhnya semakin lemah,
harapan rohani dapat memberi ketenangan yang sejati. Pengalaman ini meneguhkan saya tentang bagian 4, peran perawat bukan hanya sebagai memberikan perawatan, menyuntik, memberikan obat, tetapi juga hadir dengan hati menghadirkan pengharapan, serta memberikan mendukung pasien secara holistik melalui fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Oke, terima kasih untuk refleksi dan sharing singkatnya. Untuk mengakhiri podcast kita hari ini, kita akan mendengarkan kesimpulan. Oke, baik teman-teman semua. Tadi kan kita sudah dengar kan. Jadi sekarang mari kita merangkum kembali pembicaraan kita pada hari ini. Nah, penderitaan adalah akibat dari dosa, baik itu dosa pribadi maupun dosa sosial. Tetapi di dalam Kristus kita mempunyai harapan. Dan sebagai perawat, kita dipanggil untuk membawa harapan itu kepada pasien melalui pelayanan yang holistik. Mari kita melihat bahwa keperawatan bukan sekedar tugas medis, tetapi panggilan untuk menghadirkan kasih dan pengharapan Allah bagi pasien. Oke, mari kita tutup pembicaraan kita pada hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pembinaan hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu setia di dalam pelayanan, membawa harapan bagi setiap pasien. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita sudah selesai melaksanakan podcast kita hari ini. Biar kiranya apa yang kita bahas hari ini tuh bisa kita pelajari untuk kemudian harinya, untuk pada saat kita menjadi perawat. Di kemudian harinya bagaimana cara kita untuk menangani setiap penderitaan dari pasien-pasien kita nantinya. Oke, terima kasih. Shalom.